Halo, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas zona Goldilocks. Apa sih itu zona Goldilocks? Sebelum kita ke penjelasannya, saya akan bertanya, pernahkah kamu berpikir kenapa sejauh ini hanya bumi yang terdapat kehidupan? Sejauh ini ya. Nah, menurut para ilmuwan dan beberapa peneliti, sebuah planet itu harus memenuhi beberapa faktor untuk menunjang adanya kehidupan di planet itu. Nah, salah satunya adalah planet itu harus berada di zona Goldilocks. Apa sih itu zona Goldilocks? Zona Goldilocks adalah zona yang eh, jika planet maksudnya ada di dalam zona Goldilocks itu, planet itu memungkinkan adanya air dalam bentuk cair, yang dimana diketahui air dalam bentuk cair adalah faktor penting untuk menunjang adanya kehidupan di sebuah planet. Tapi bukan faktor utama ya, masih banyak juga beberapa faktor lainnya. Zona Goldilocks disebut juga zona layak huni. Jadi planet yang berada di zona Goldilocks memungkinkan planet tersebut memiliki air dalam bentuk cair. Jadi kalau misalnya planet itu terlalu jauh dengan bintangnya, airnya akan membeku. Terus sebaliknya, apabila terlalu dekat, airnya akan menguap. Nah, jika tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, airnya itu memungkinkan masih dalam bentuk cair. Nah, air dalam bentuk cair ini adalah faktor yang penting untuk menunjang adanya kehidupan. Ya, contohnya kalau di tata surya kita itu ya seperti bumi, Mars sebenarnya masih masuk dalam zona Goldilocks. Tapi bumi inilah yang paling pas. Tapi perlu diingat, kehidupan itu bukan faktor utamanya itu zona Goldilocks ya, masih banyak juga sih faktor lainnya seperti komposisi atmosfernya, terus medan magnetnya, terus masih banyak lah. Zona Goldilocks ini cuma salah satu faktor saja. Nah, menurut beberapa ilmuwan ya dan peneliti, di dalam galaksi kita ini saja, Bima Sakti, terdapat ratusan planet yang berada di zona Goldilocks. Salah satunya itu Kepler 186f, itu berjarak 500 tahun cahaya dari kita. Terus ada lagi Proxima Centauri B, itu berjarak 4,2 tahun cahaya. Dia mengorbit sama bintangnya itu namanya Proxima Centauri. Itu adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya kita. Ya dekat, ya jauh sih, 4,2 tahun cahaya tuh jauh. Terus ada lagi Trappist 1D, itu berjarak sekitar 40 tahun cahaya kalau tidak salah. Jadi banyak di galaksi kita saja, banyak ada ratusan planet-planet yang berada di zona Goldilocks. Belum lagi di galaksi tetangga kan, galaksi Andromeda. Terus di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Jadi kemungkinan kehidupan di luar bumi atau selain di bumi itu sangat-sangat besar kemungkinannya. Walaupun kita tidak bisa membayangkan kehidupannya seperti apa ya, apakah kehidupan berakal seperti kita atau masih bakteri atau sejenis bakteri maksudnya, atau entahlah. Jadi jangan berkecil hati ya, jangan merasa sendiri dulu. Mungkin saja di luar sana masih ada kehidupan lain. Tapi tetap perlu diingat, zona Goldilocks itu bukan faktor tunggal, masih banyak faktor lain yang menjadi apalagi namanya faktor sebuah kehidupan itu ada, masih banyak lagi. Tapi tenang, kita tidak usah berkecil hati karena masih ada kemungkinan-kemungkinan. Peneliti masih kerja, kita tinggal tunggu hasilnya saja ya. Mau guling-guling silahkan, mau rebahan silahkan, peneliti kok yang kerja. Kau tinggal tahu hasilnya aja nanti di YouTube atau di internet. Oke, sekian saja pembahasan kita tentang zona Goldilocks. Bagaimana juga apa skill saya bicara di depan kamera? Apa sudah agak mendingan? Kalau ada yang nonton ini bisa silahkan komen di bawah. Bisa juga di kritik dan saran bagaimana cara saya menyampaikan sebuah materi, apakah sudah bagus atau belum.
Oke, cukup segitu saja. Dadah.